Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ayu Kartika dari kelas BG PAUD 2020A, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikan hias. Pengertian dari ikan hias adalah jenis ikan air tawar atau air laut yang hanya digunakan untuk peliharaan, bukan untuk dikonsumsi. Ikan hias dipelihara karena bentuk, ukuran, dan warna yang menarik. Menurut Badan Pengembangan Ekspor Nasional, ikan hias adalah ikan yang mempunyai bentuk, warna, dan karakter yang khas sehingga mampu menciptakan suasana yang tentram dan mempercantik ruangan. Faktanya, hampir 75% ikan hias air tawar di Indonesia, 363 jenis ikan air tawar telah diekspor ke berbagai negara. Dan fakta yang lainnya adalah ikan hias air tawar di Indonesia mengalami peningkatan, apalagi ikan hias asli Indonesia. Jenis ikan hias ada 4, yaitu 1. Ikan hias air tawar, freshwater ornamental fish. 2. Ikan hias air laut, marine ornamental fish. 3. Tanaman hias air tawar, freshwater ornamental plant. 4. Kerang-kerangan atau biota laut, invertebrata. Yang perlu diperhatikan ketika memelihara atau menernakan ikan hias adalah 1. Wadah pemeliharaan. Wadah pemeliharaan untuk pembudidayaan dan pemeliharaan biasa berbeda. Pembudidayaan memerlukan wadah yang cukup banyak. 2. Lingkungan hidup. Suhu air, derajat pH atau keasaman, kecerahan, sampai kandungan oksigen terlarut harus diperhatikan. Suhu 24 sampai 300 Celcius. pH 6 sampai 7, oksigen terlarut kurang dari 3 ppm dan kecerahan 30 sampai 60 cm. Lalu berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pakan. Ada 2 jenis pakan untuk ikan hias, yaitu pakan alami dan buatan. Pakan alami seperti kutu air, jentik nyamuk, cacing sutra, dan lain-lain. Sedangkan pakan buatan berbentuk pelet yang bisa diatur proteinnya sesuai dengan kebutuhan. 4. Pemilihan calon induk. Indukan yang akan digunakan harus mencukupi umur untuk dipijahkan dan sudah melalui matang gonad atau matang kelamin, biasanya berumur 4-12 bulan sesuai dengan jenisnya. Lalu yang berikutnya adalah kelima, pemijahan. Pemijahan dapat berlangsung secara eksternal dan internal untuk ikan yang biasanya tidak bisa melakukan pemijahan alami, perlu disuntikan hormon perangsang induced spawning agar dapat melakukan pemijahan alami atau melalui pengurutan, stripping. 6. Penetasan telur. Berapa lama telur akan menetas tergantung jenis ikan. Biasanya telur akan menetas setelah 24 jam. Dalam penetasan telur, ada cara yang dapat dilakukan dengan cara mengangkat semua indukan atau mengangkat salah satu induk sesuai dengan jenisnya. Pemerataan larva. Selama menetas hingga kurang lebih 1 minggu, larva tidak perlu diberikan makanan karena masih memiliki cadangan makanan dari kuning telur atau yolk sac. Saluran pemasaran atau penjualan. Menurut para ahli, menurut Philip Kotler, saluran pemasaran adalah serangkaian kelompok yang saling berkaitan dan ketergantungan dan terlibat dalam membuat jasa atau barang untuk digunakan atau dikonsumsi. Menurut Basu Swasta, saluran pemasaran atau saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang atau jasa ke konsumen. Lalu untuk pengertian umumnya sendiri, saluran pemasaran adalah suatu unsur yang penting bagi produsen untuk melakukan pemasaran suatu produk atau suatu produk perusahaan. Jenis-jenis dari saluran distribusi adalah
A. Saluran distribusi langsung. Saluran ini merupakan saluran distribusi yang sederhana, yaitu dari produsen ke konsumen tanpa menggunakan perantara. Lalu yang B. Saluran distribusi menggunakan satu perantara. Pengecer besar langsung membeli barang kepada produsen, kemudian langsung menjualnya ke konsumen. Lalu yang berikutnya C. Saluran distribusi menggunakan dua kelompok. Saluran ini menggunakan dua kelompok besar, yaitu pedagang besar dan pengecer. Saluran ini adalah saluran yang sering dipakai oleh produsen. Lalu yang berikutnya D. Saluran distribusi menggunakan tiga perantara. Produsen memilih agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar atau toko kecil. Lalu yang berikutnya kita akan membahas fungsi pemasaran. 1. Fungsi pertukaran. Pemindahan hak milik barang atau jasa melalui kegiatan jual beli. 2. Fungsi fisik. Semua kegiatan yang berhubungan dengan barang atau jasa, yaitu kegunaan, bentuk, dan waktu. 3. Fungsi fasilitas. Kegiatan yang membantu sistem pemasaran sebuah produk agar beroperasi lancar. Lalu yang berikutnya kita membahas fungsi ini meliputi hal-hal berikut. 1. Informasi pasar. Pembeli memerlukan informasi mengenai harga dan sumber-sumber penawaran. 2. Penggunaan resiko. Pemilik produk menghadapi resiko sepanjang saluran pemasaran. 3. Standarisasi. Standarisasi memudahkan produk untuk dijual dan dibeli. 4. Pembiayaan. Pemasaran modern memerlukan modal dengan jumlah yang besar untuk membeli peralatan atau bahan yang digunakan untuk pemrosesan produk. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.